selamat sore teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini adalah edisi spesial kita live podcast langsung dari Gedung Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dan tepatnya di Gedung KPU RI, kita sudah berada di studio podcast. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun yang kedua tahun podcast KPU RI. Wuhuu! Senang banget, teman pemilih juga sudah standby dari tadi, sudah menunggu saatnya siapa sih yang akan tampil pertama. Soalnya gambar kita kan udah kita pajang ya, pimpinan kita sudah ada 8 pimpinan yang kita janjikan bakal datang menyapa teman pemilih. Nah, kita akan menyapa tamu pertama terlebih dahulu. Sambut yang meriah, Ibu Betty Epsilon Idrus. Ibu. Hai Mbak Reni, selamat ulang tahun. Senangnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih selalu mendukung, terima kasih selalu Bayi percaya. balita nih 2 tahun. Lucu-lucunya kan. Lucu-lucunya. 2 tahun loh, baru mulai banget. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Mbak Reni. Mbak Reni sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ibu juga sehat. Saya inget banget 1 tahun yang lalu kita live podcast di ulang tahun pertama. Ibu lagi berusaha untuk sembuh dari batuk waktu itu. Alhamdulillah tahun ini kita lalui dengan sehat-sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Ibu kelihatan cerah banget hari ini. Udah melalui apa aja sih Bu hari ini? Bagi dong ceritanya. Hari ini full of kan di DKPP Mbak, dari pagi. Masak. Waktu DKPP saya berusaha untuk tadi pemilih yang pengen memilih. Oh iya, pindah memilih. Ya, kalau ada teman kenal luar negeri tadi menyapa saya di Twitter, akhirnya saya jawab. Japri, akhirnya saya jawab. Betul. Tadi juga ada salah satu mitra kerja KPU juga, kita baca ya Twitternya tadi ya. Thank you udah mention Ibu kan. Thank you Ibu Betty ya kan. Kita tahu betul. Tadi siapa. Sudah saya jawab karena dia tokoh juga. Anaknya di luar negeri. Ya, dan saya sudah tracing kenapa. Oh, ternyata di sini. Terus saya minta dia udah terlayani dengan sangat baik. Senang sekali terbantu. Teman pemilih juga lagi ada dalam proses mau pindah memilih enggak? Karena di hari pemungutan suara nanti 14 Februari 2024 bakal tidak berada di tempat domisili sesuai KTP elektronik. Dia harus memproses pindah memilih ya Ibu. Betul sekali. Supaya tidak kehilangan hak pilihnya. Orang taunya bukan hanya sekedar teman pemilih ayo pergi ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilih. Tapi untuk orang-orang yang sedang tidak berada di tempat domisili masih tetap bisa dilayani ya Ibu. Betul. Jadi sekarang kita akan melayani pemilih sesuai dengan alamat yang ada di KTP-nya. Kalau misalnya dengan alasan tertentu, karena saya udah pindah nih, tinggal di situ karena kerja, karena saya merantau, karena saya sakit, amit-amit jabang bayi mungkin karena jadi pengupas rutan di panti sosial itu bisa kok pindah. Asal mengurus yang disebut dengan surat pindah memilih, dibawa KTP elektronik dan surat dukungnya. Karena alasan ini saya pindah memilih. Selambat-lambatnya H-10 Mbak, 15 Januari. Ya, hari ini. Betul. Dan sampai hari ini nih teman-teman, sampai pukul 24.00. Wow, masih bisa dilayani. Kalau saat ini adalah jam 6 sore, masih ada waktu 6 jaman nih untuk untuk memproses. Ya, dan sebenarnya ini sudah sejak Mbak, sejak tanggal 20 Juni tahun 2003 yang lalu. Ya, suka ujung-ujung nih. Kalau udah mepet kadang baru keinget gitu. Oh iya ya belum pilih. Sayang kalau nggak diproses pindah memilih hak pilihnya. Iya, tapi kalau nggak bisa menggunakan hak pilihnya sebisa mungkin sih di tempat di mana dicek DPT online.kpu.go.id. Kalau memang tidak, ya silahkan gunakan. Tapi ada alasan yang 4 alasan sampai dengan H-7. Iya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu karena tugas belajar. Karena tugas pekerjaan. Betul, yang pertama. Karena tugas pekerjaan, karena sakit, karena lapas rutan, dan karena bencana. Tinggal alasan itu, 4 alasan utama itu tadi setelah hari ini masih bisa dilayani hingga H-7. Betul. Sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 sampai pukul 23:50.
Itu tadi, makanya kita selalu ngingetin teman pemilih, prosesnya juga gampang banget, segera hubungi aja petugas PPS yang ada di desa atau kelurahan, atau petugas PPK yang ada di sekretariat kecamatan, atau di KPU, di mana yang paling dekat ya KPU atau tadi 2 petugas tadi yang disebutin, yang berada di titik di mana. Boleh di tempat tujuan atau di tempat asal, misalnya kita memberikan kemudahan, mau di tempat datangin, atau saya udah keburu di sini, boleh datangin mana yang menurut Mas Mbak itu yang paling dekat, silahkan kita memberikan kemudahan. Sekarang semua tercatat untuk mengurangi tuduhan kecurangan nanti dalam hal pencatatan. Betul. Ini juga salah satu tidak hanya upaya transparansi KPU dalam menggelar pemilu untuk masyarakat Indonesia, tapi juga itu tadi berusaha untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilih ya Ibu. Betul. Senang banget. Jadi teman pemilih nggak boleh menyerah kalau sekiranya nanti nggak akan ada di alamat domisili ya. Ini masih ada upaya nih bisa dilakukan. Yuk bisa yuk segera diproses supaya hak pilihnya nggak hilang. Nah, kita mau balik ngobrol sama Ibu Betty lagi. Ibu, aku mau tanya dong, Ibu tuh hari-hari tuh kelihatan vibes-nya tuh seimbang terus gitu ya. Kayak nggak pernah capek, nggak pernah susah gitu. Ibu ada hari kesukaan nggak sih Bu? Ibu sukanya hari apa? Oh, iya. Hari di mana bisa tidur. Oh my God. Gitu. Tapi bisa tidur sih Mbak. Ya. Pelor sih, saya termasuk pelor, gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Apakah itu sebuah sebuah rahasia sehingga Ibu itu kayak kesehatannya tuh kayak stabil terus gitu karena gampang dipakai tidur di mana-mana gitu ya, duduk sambil duduk gitu. Alhamdulillah. Nah, gitu kan ya. Buat happy Mbak. Masalah pasti ada ya. Pasti. Apalagi sekarang masa hektik di mana hari pemungutan suara semakin berat. Pekerjaan juga on details. Harus kemana dengan koordinasinya seperti apa. Ya semuanya. Jadi hari favorit Ibu Betty adalah hari apapun. Iya. Semua hari harus dicintai ya Ibu. Betul. Itu untuk menjaga semangat dan juga vibes yang bagus kayaknya mungkin harus kayak gitu teman pemilih, setiap hari harus dicintai. Jangan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih nanti belum sampai di harinya masih jauh. Belum sampai di hari yang buat semangat gitu, jangan ya Ibu ya. Jangan dong, sama aja Mbak harinya mah. Iya betul Ibu. Apalagi kalau buat kita pegawai yang udah pakai seragam, kita kadang kalau sudah lupa hari, ya udah tinggal lihat seragamnya aja. Oh ya ini hari ini gitu. Siapa yang kayak gitu juga, mudah-mudahan nggak ada ya, saya aja ya. Ibu boleh dibagi nggak Ibu ada kabar update apa nih yang bisa dibagikan kepada teman pemilih terkait pengelolaan data pemilih atau hal-hal seru apa yang patut diketahui teman pemilih di H-30 nih Ibu sebelum hari pemungutan suara 14 Februari. Ya teman pemilih tentu teman pemilih tahu bahwa hari pemungutan suara semakin dekat. Kita masih punya banyak waktu untuk mengenal bobot siapa yang akan kita coblos untuk siapa, untuk presiden dan wakil presiden, untuk calon anggota DPR, untuk calon anggota RI, untuk calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Please cari tahu siapa yang akan coblos di balik bilik suara sehingga kita sehingga kita tuh yakin ini nih yang akan saya coblos nanti dan dapat memberikan kepuasan sebagai seorang pemilih. Lalu kemudian pastikan bahwa kita tahu di mana TPS yang akan kita gunakan sebagai pemilih gitu ya, dicek dptonline.kpu.go.id. Kalau di DPT ada alamat TPS-nya, kalau pemilih pindahan DPTB juga ada, dicek dptonline.kpu.go.id. Lalu berikutnya kenali hak dan kewajibannya sebagai pemilih, tentu datang ke TPS, saya harus bawa apa ya gitu. Kalau pemilih DPT tentu harus bawa KTP elektroniknya. Lalu kemudian dia tahu di TPS mana. Kemudian dia adalah pemilih pindahan DPTB, selain bawa KTP elektronik tentu dia harus bawa surat pindah memilih yang kita sebut dengan form A pindah tadi.
Untuk pemilih tak terdaftar bukan berarti kehilangan hak pilih, tetap punya hak pilih sepanjang menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat yang ada di atas KTP elektroniknya. Dan menurut undang-undang ya sepanjang surat suara insya Allah dilayani sesuai dengan ketentuan tentang 1 jam sebelum tes ditutup untuk pencoblosan. Sepanjang Anda ada dalam antrian tetap akan dilayani kami. Betul. Itu pengingat yang luar biasa, walaupun setiap pemilu pasti akan berlaku seperti itu kondisinya. Khususnya tadi item yang di-highlight Ibu adalah untuk yang belum terdaftar di dalam DPT pun tetap sesuai alamat KTP elektronik tetap bisa Dan biasanya kan untuk warga yang memang sudah tinggal di situ, biasanya kan juga kenal sama Pak RT-nya. Betul. Pasti akan komunikasi juga kan ya Ibu ya, dari sebelum harinya Pak RT saya belum dapat undangannya, pasti juga RT atau juga pemuka di tempat tinggal teman pemilih masing-masing pasti juga akan menyarankan hal yang sama, mengingatkan seperti Ibu pilih, jangan terus datang ke TPS. Nanti dicek bisa kok langsung, cek DPT online, mungkin nggak di TPS 1, Anda di TPS 2 nih. Itu hal-hal yang bisa kita komunikasikan ya teman pemilih ya. Cerah pokoknya harus gunakan hak pilihnya. Ibu, kalau data pemilih sendiri, Ibu beberapa waktu lalu kita sudah menetapkan data Ibu yang pegangan kita sampai sejauh ini karena update itu kan terus bergerak. Apakah datanya berubah atau bergeraknya signifikan atau seperti apa Ibu? Kalau DPT-nya sendiri tidak berubah, kecuali misalnya di TPS, tadi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan seterusnya ada data yang de jure menyatakan dia meninggal dunia. Dalam batas waktu tertentu, karena salinan DPT akan kita perbanyak Mbak, kita akan dikasih tanda. Kalau de jure ini misalnya ada kasih tahu ini udah meninggal dunia, kita kasih tanda ini udah meninggal dunia. Atau menurut undang-undang ditandai karena dia sudah pindah memilih, nanti di surat di keterangannya pindah memilih. Atau misalnya udah jadi TNI Polri, ditandai dia sudah jadi. Misalnya demikian. Jadi insya Allah update sesuai dengan ketentuan, tapi batas waktunya kita batasi karena salinan DPT harus dicetak oleh petugas kita. Nah, oleh karenanya partisipasi menjadi penting nanti di bawah sampai hari H. Karena petugas KPPS biasanya juga pemuka RT RW-nya kasih tahu ini orang udah meninggal. Ya, kan biasanya pada tahu tuh. Kalau misalnya dia ngaku-ngaku halo gitu. Jadi dikasih tahu nanti Betul, karena di antara lingkungan warga kita juga masih berada dalam lingkungan timur yang hal-hal seperti ini masih bisa dikomunikasikan ya. Betul. Kita tuh dekat banget Mbak. Kalau hari pemungutan suara tuh kita kayak benar-benar guyup kan, kayak pesta benar. Betul, kayak pesta dan pasti sangat dinantikan gitu. Ngomong-ngomong Ibu, karena Ibu juga sebagai seorang penyelenggara pemilu dan ini juga bukan tahun pertama Ibu, sudah tahun kesekian menangani dan juga bekerja di kepemimpinan, masih ada nggak Ibu hal paling menarik atau yang bikin excitement itu bikin deg-degan gitu di hari H itu, ada nggak Ibu? Kecuali kalau tugas Ibu memang harus selalu di-concern, dikawal gitu. Ada nggak Ibu hal yang kayak bikin yay, berapa hari lagi nanti hari pemungutan suara, ada? Iya, ini kan karena hari ini adalah hari penentuan bagi seluruh bangsa Indonesia ya. Excited karena semua orang punya posisi yang sama, apapun kedudukannya, suaranya dinilai sama gitu ya. Silahkan ke balik di TPS, dinilai sama, dilihat secara bersama-sama, dan akan dianggap sebagai suatu acara bersama gitu ya. Kalau saya sih masih gorengan bareng-bareng makannya gitu kan ya. Iya, terus kalau misalnya Bu Betty misal dulu ya waktu masih misalnya udah mau setelah dicoblos kan kita hitung bareng-bareng, udah malam nih. Bawa donat lah, bawa kopi lah bareng-bareng kan gitu ya. Suka ya guyup aja antar tetangga gitu. Saya yakin di lingkungan kita masih seperti itu dan Indonesia sangat
kita harus sangat berbangga Iya. untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Indonesia. Saya masih untuk urusan keamanan. Betul-betul. Salah satu bentuk pembuktian bahwa Indonesia masih merayakan pemilu sebagai benar-benar sebuah momen yang merayakan sebagai Betul. pesta demokrasi, dan itu tadi ada nilai-nilai yang kayak value-nya tuh tinggi sebagai orang Indonesia ya. Betul, Ibu ya. Indonesia banget. Indonesia banget. The gorengan and then Iya. the donut, the Kadang-kadang coffee. juga kan ada baju-baju hantu kan ya. Baju olahraga lah, baju senam kan ibu-ibu biasa. Yang dengan sengaja ada effort khusus pengen merayakan hari tersebut sebagai momen spesial dengan sengaja, dan biasanya suara. Ada, Ya itu swadaya. Karena kalau bicara cuman anggaran TPS berapa sih Mbak gitu. Tapi teman-teman Bapak ya lingkungan itu saya sumbang kursi, saya sumbang ini, akhirnya dan baju, kostum lucu-lucu. Tahun ini teman pemilih mengharapkan ada bentuk seragam apa nih di KPPS teman pemilih. Kalau yang 5 tahun lalu itu kan ada yang sempat viral, misalnya TPS Hello Kitty. Ada ya? Ada. TPS adat, itu baju adat paling sering ya Ibu? Iya betul. Entah satu adat, entah Baju bola campur. tuh. Baju bola, iya pasti ada. Nah, kita tunggu deh tahun ini bakal ada keseruan apa nih di TPS-TPS seluruh tanah air nih. Itu hal yang patut ditunggu banget sih. Ya Gitu. nanti Mbak Reni bisa tuh lomba foto kan, TPS paling interaktif. Paling interaktif. Paling seru gitu merayakannya, biar orang-orang seneng gitu datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Ibu, nanti rencananya Ibu akan memilih di TPS di sekitar alamat tinggal ya Ibu? Iya, saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta, ya. Iya. Kalau seperti yang Ibu hadapi juga beberapa hari terakhir ini, termasuk kami di pelayanan depan di PPID juga banyak pertanyaan untuk ya memilih gimana, saya mesti gitu. Belum lagi jalur pribadi ya Ibu, teman-teman kita yang tolong dong mau pindah ke sini gimana caranya, siapa ini gitu. Ibu boleh cerita nggak kalau sampai sejauh ini untuk yang sampai area luar negeri, apakah banyak yang juga mengkonfirmasi atau bertanya gitu Ibu tentang pindah pemilih? Pribadi mah banyak banget ya. Iya. Jadi kalau sama teman-teman terus tadi dia misalnya bisa phone atau ke saya misalnya. Kalau ya tapi seberapa jauh sih daya tangkap itu ya. Tapi kan kita sekarang udah punya chatbot, udah punya WhatsApp channel, itu silakan dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk tanya, untuk cari tahu dari tangan pertama. Lewat podcast juga kan ya, suka sekali didentumkan, diamplifikasi informasi-informasi lain di IG kita, di YouTube kita. Saya juga sering ngelihat kok Mbak, dan saya juga minta tolong di IG tahu, karena saya ngelihat banyak sekali yang amplifikasi berita soal H-30 itu ini kondisinya, 7 ini kondisinya, dan amplifikasi itu ternyata menginspirasi podcast lain loh Mbak. Betul. Really? Hari ini nanti setelah ini saya juga ditanyain juga karena amplifikasi dari @kpu_id. Iya betul, implikasi yang memang lagi rame, Ibu lagi di-mention. Iya, habis ini Ibu akan hadir juga di podcast yang lain ya. Ibu, ini tuh menyenangkan sekali di momen kita menandai 2 tahun KPU RI, baru 2 tahun Ibu, tapi alhamdulillah 1 tahun ini, di 1 tahun terakhir ini gak ada yang bolong Ibu, gak ada yang absen, seminggu sekali kita pasti akan tayang. Betul, dan mungkin Ibu Betty dan juga teman pemilih mungkin sempat notice di periode 2023 kemarin ini, kami banyak melibatkan mahasiswa untuk membajak podcast ini agar mereka bisa saling jawab jinawab soal apa yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Ibu, 1 alinea dong untuk podcast KPU RI. 1 tahun itu 52 minggu loh Mbak. 1 kan? Hampir tiap hari ada ya podcast. Sampaikan sebagai tangan pertama informasi apapun terkait kepemiluan. Saya apresiasi sekali untuk podcast KPU 2 minggu kali 2 berarti 104.
Ibu ngitung aja. 1/4 kan ya. Itu minimum ya. Dan saya rasa lebih banyak ya amplifikasi. Saya rasa bermanfaat sekali untuk masyarakat Indonesia. Dan Mbak Reni dan tim itu luar biasa. Ya, sebaik-baiknya dia adalah yang bermanfaat. Dan YouTube-nya sudah dapat silver buttons. Bentar lagi insya Allah mendapatkan gold buttons. Amin. Apalagi Amin. YouTube-nya Reni juga, maaf, YouTube-nya KPU. KPU Ibu. Iya, ini kan diulang-ulang untuk debat. Itu Ya, luar biasa ya. dan dipotong-potong untuk debat luar biasa. Tetaplah mengudara, tetaplah mencerahkan, tetaplah berikan manfaat untuk menyukseskan kepemiluan dari tangan pertama Komisi Pemilihan Umum, mencerdaskan bangsa, demokrasi. Baik. Indah sekali kalimatnya. Terima kasih banyak Ibu, harapannya kami mengaminkan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya dari Komisi Pemilihan Umum untuk terus menyuarakan informasi. Sehat selalu. Makasih Mbak Reni. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan Ibu. Jangan hanya pada saat ulang tahun, tapi sesering mungkin di podcast KPU. Siap. Ibu sehat terus dan juga sukses terus mengawal semua langkah Ibu agar kita bisa menyelesaikan tugas untuk menyelenggarakan. Amin. Teman pemilih, makasih banyak ya udah menyimak obrolan kita bersama anggota KPU, komisioner kita tercinta yang paling cuantik se-Indonesia, Ibu Betty Epsilon Idrus. Sehat selalu untuk Ibu dan juga sehat selalu untuk teman pemilih. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI Live Podcast hari ulang tahun kedua. Terima kasih, sampai ketemu.